Mungkin beberapa dari kita selalu bertanya-tanya, mengapa berfilsafat begitu penting dan apa pentingnya berfilsafat? Sebenarnya filsafat membantu kita bahwa sesuatu tidak tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan pertanyaan mendasar, dan filsafat membuat kita lebih kritis. Iya, dan selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang filosofi Yunani kuno. Di antaranya ada Plato, Socrates, dan Aristoteles, yang dimana mereka mempunyai karya-karya indah dalam filsafat. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang karya-karya filosof Yunani klasik, yang pembahasannya akan dibantu oleh Putri Fatimah dan Megawati. Yang pertama ada Plato. Nah, jadi Plato itu merupakan filsuf Yunani kuno atau klasik. Nah, Plato sendiri merupakan penulis dari Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Pemikiran Plato itu banyak dipengaruhi oleh gurunya sendiri, yaitu Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik. Nah, di dalam Republik itu Plato memaparkan tentang syarat ideal untuk jabatan pemimpin. Nah, dia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates merupakan pelaku utamanya. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur ialah perumpamaan tentang orang di gua. Sampai tokoh filosof lain seperti Cicero mengatakan Plato itu bahkan meninggal ketika sedang menulis. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang tokoh filosof yang kedua, yaitu Socrates. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa Socrates ini tidak pernah menulis pemikirannya, namun ia salurkan melalui muridnya, yaitu Plato tersebut, mengenai dirinya di dalam buku muridnya, yaitu Plato, dalam buku yang berjudul The Prologue. Seperti yang kita dengarkan tadi, teman saya telah menjelaskan apa saja karya-karya dari Plato dan Socrates. Saya akan melanjutkan apa saja karya dari Aristoteles. Di Lyceum itulah Aristoteles mungkin menyusun sebagian besar dari sekitar 200 karyanya. Namun hanya 31 yang bertahan. Nah, dalam gaya karya-karyanya ini yang terkenal padat dan hampir campur aduk itu menunjukkan bahwa itu adalah catatan kuliah untuk penggunaan internal di sekolahnya. Nah, karya-karya Aristoteles yang masih hidup dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada organon. Organon adalah seperangkat tulisan yang menyediakan perangkat logis untuk digunakan dalam penyelidikan filosofis atau ilmiah. Kemudian karya yang kedua itu adalah karya teoritis Aristoteles. Nah, dalam karya ini yang paling terkenal risalahnya yaitu tentang hewan, misalnya bagian-bagian hewan, gerakan-gerakan hewan, dan lain-lain. Kemudian selain itu juga ada fisika. Fisika itu penyelidikan tentang dasar sifat materi dan perubahannya. Kemudian selain itu juga ada metafisika. Metafisika ini penyelidikan kuasi teologis tentang keberadaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah karya praktis Aristoteles. Nah, dalam karya ini terutama dalam etika dan politik, ini keduanya menyelidiki secara mendalam tentang sifat manusia yang berkembang pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada retorika dan puisi. Nah, memeriksa produk akhir dari produktivitas manusia, termasuk apa yang membuat argumen meyakinkan dan bagaimana tragedi yang dibuat dengan baik dapat menanamkan ketakutan dan belas kasihan kataris. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato.
Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Etik Plato bersikap intelektual dan rasional. Dasar ajarannya ialah mencapai budi baik. Budi ialah tahu. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Sebab itu, sempurnakanlah pengetahuan dengan pengertian. Filsafat Socrates adalah filsafat yang mengarahkan kajian-kajian filsafat yang semula sangat abstrak dan jauh dari kata praktis kehidupan sehari-hari, menjadi lebih praktis dan konkret. Filsafat Socrates banyak membahas masalah-masalah etika. Socrates dengan pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah dan rohaniah, yang dimana kedua hal tersebut banyak sekali nilai yang dihasilkan. Filsafat Aristoteles secara umum dapat dianggap sebagai filsafat yang berusaha menengahi kesenjangan antara apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam realitas. Filsafat muncul dan dipelajari sejak zaman Yunani kuno, berlangsung kira-kira dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan, atau antara lebih dari 600 tahun sebelum Masehi hingga tahun 200 sebelum Masehi. Zaman ini dianggap sebagai cikal bakal filsafat yang ada sekarang. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa dengan selalu berpikir secara konseptual. Jadi, apa yang sudah direncanakan sudah dipikirkan dengan matang serta memiliki konsep ke depannya.